Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Parwati dari Teknik Geologi Angkatan 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper dengan judul Remote Sensing and GIS for Mapping Groundwater Recharge and Discharge Area in Salinity, Brown Statesman, Southern Australia. Adapun outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini terdiri dari 4 outline, yaitu latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Adapun latar belakang dari paper tersebut adalah remote sensing merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisa secara jarak jauh tanpa harus pergi ke lapangan secara langsung. Dalam hal ini dijelaskan bahwa analisa ini dapat digunakan untuk analisa sistem hidrologi, salah satunya identifikasi daerah pengisian dan pembuangan air tanah di seluruh daerah tangkapan air, untuk menentukan strategi yang efektif untuk mitigasi salinitas, pengelolaan sumber daya air, permukaan dan air tanah, dan perlindungan ekosistem. Dalam studi ini telah dikembangkan pendekatan sinergis yang menerapkan kombinasi teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG untuk memetakan daerah resapan dan pembuangan air tanah. Pendekatan ini diterapkan pada akuifer basal tak terkekang di wilayah salinitas dan rawan kekeringan di Tenggara Australia. Alokasi sumber daya air, permukaan, dan air tanah memerlukan pengetahuan luas tentang area dan proses pengendalian aliran masuk, termasuk daerah pengisian ulang yang istimewa dan aliran keluar yang melalui pembuangan langsung, transpirasi, dan penguapan. Parameter yang digunakan dalam analisa ini berupa air dan batuan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam paper ini dijelaskan ada 6 tahapan metode penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi proses imbuhan dan pelepasan, baik lokal maupun regional. Yang kedua yaitu identifikasi indikator permukaan dan bawah permukaan untuk mendeteksi proses pengisian dan pelepasan. Yang ketiga yaitu pemilihan teknik penginderaan jarak jauh dan pemetaan GIS yang sesuai untuk indikator permukaan. Yang keempat yaitu pemilihan data yang diperlukan untuk pemetaan teknik. Yang kelima validasi di lokasi yang dipilih, dan yang terakhir yaitu penerapan pada area yang lebih luas. Adapun data dan parameter yang digunakan dalam metode penelitian ini, untuk data yang digunakan itu berupa jenis tanah dan batuan, data landscape dengan resolusi 30 meter, data GIS seperti peta jenis tanah, dam, groundwater, isi atau electrical conductivity, dan elevasi muka air, serta airborne atau radiometrik dan foto udara. Sedangkan parameter yang digunakan yaitu vegetasi, jenis litologi, jenis elevasi, dan topografi daerah penelitian. Metode yang pertama yaitu discharge atau pelepasan. Proses pelepasan air tanah dalam wilayah studi meliputi penguapan dan transpirasi air tanah, serta aliran air tanah ke permukaan termasuk pembuangan ke lahan basah, danau, sungai, dan laut. Pembuangan air tanah melalui penguapan dan transpirasi juga cenderung meningkat di dalam cekungan topografi di daerah breadth of slope karena korelasi umum dengan kedalaman yang lebih dangkal terhadap batas air tanah. Adapun skema dari proses discharge ini dapat dilihat pada gambar berikut dengan indikator berupa depresi topografi, kelerengan, garis aliran air tanah, badan air permanen, dan batas air dangkal. Pada diagram tersebut dijelaskan berdasarkan 6 langkah metode yang dijelaskan sebelumnya. Metode yang kedua yaitu recharge atau pengisian. Di dalam akuifer basal, peningkatan laju infiltrasi zona dangkal dikaitkan dengan area lahan tipis atau profil lempung seperti profil aliran basal yang kurang lapuk, kondisi batuan, dan titik letusan. Indikator daerah pengisian ulang preferensial meliputi aliran basal yang kurang lapuk, kondisi batuan, dan titik letusan. Area pengisian potensial di luar area pengisian ulang preferensial akan memiliki fluks air yang
relatif lebih rendah dan mencapai batas air tanah karena efek gabungan dari laju infiltrasi yang lebih rendah dan peningkatan evapotranspirasi air pengisian. Data yang digunakan berupa data curah hujan dan data EC atau electrical conductivity. Adapun proses atau skema dari proses recharge atau pengisian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut yang dijelaskan dengan berdasarkan 6 tahapan metode yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, nilai indeks dihitung untuk setiap persamaan, kemudian variabilitas aktivitas vegetasi diperoleh dengan menghitung standar deviasi untuk indeks vegetasi atau SDVI. Untuk mengetahui daerah pelepasan air tanah dan penggunaan data AC atau electrical conductivity untuk menentukan daerah pengisian air tanah. Peta yang dihasilkan menunjukkan nilai deviasi standar indeks vegetasi untuk setiap piksel dan mempresentasikan variabilitas temporal aktivitas fotosintesis vegetasi selama bertahun-tahun. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung nilai NDVI dan SDVI atau standar deviasi dapat dilihat pada gambar berikut, dan pada gambar di sebelah kanan menunjukkan gambaran peta dari hasil perhitungan SDVI dan nilai data electrical conductivity, daerah pelepasan air, dan penampungan air. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menghasilkan peta yang mengidentifikasi jenis potensi penyebaran air terhadap jenis batuan, penyebaran pengisian dan pelepasan terhadap prosesnya, dan kualitas parameter air yang layak secara regional. Pendekatan remote sensing diterapkan pada akuifer basal yang tak terkekang di wilayah salinitas dan rawan kekeringan di Tenggara Australia. Akuifer basal mencakup 11.500 km persegi di kawasan pertanian intensif. Metode Discard menggunakan parameter elevasi, jenis batuan, vegetasi, dan mindset dalam analisa dan output hasil data dalam menginterpretasi jalur Discard, area groundwater, dan jenis batuan. Penggunaan metode Richard terdapat data batuan berupa interpretasi infiltrasi dan persebaran water table. Adapun peta hasil dari perhitungan dan penggunaan data dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Analisis persebaran groundwater dan statement dengan metode Richard atau pengisian dan Discard atau pelepasan di daerah Australia Tenggara secara regional dan lokal dapat memberikan pemahaman bahwa proses pengisian air tanah terjadi pada wadah atau cekungan, sedangkan proses pelepasan air terjadi pada sungai maupun laut. Kedua proses tersebut saling berhubungan terhadap proses arah pergerakan air tanah dan pola persebaran air tanah. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi eksplorasi air tanah terhadap persebaran kualitas air. Remote sensing juga dapat digunakan untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus datang ke lapangan secara langsung. Karena tersedianya teknologi dan semakin canggih, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia cukup memadai untuk melakukan analisa air tanah pada suatu daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.